Harusnya Ibu Mega harus bijaksana dan ya kan memberikan kesejukan, pemahaman kepada bangsa kita bahwa ini sudah ada proses hukum, mari kita hormati. Gitu loh. Ya kan, tapi kembali lagi, saya itu kan tidak aneh kalau Ibu Megawati ini kan bicara ya kan kayak kemarin menyerang Gus Dur, Pak SBY, Pak Jokowi, terus ibu-ibu pengajian, terus tukang bakso. Jadi ya itu menurut saya ya sudah, itu memang tabiatnya Ibu Megawati. Saya harus menerima bahwa saya punya pemimpin ya kan, ibu bangsa saya ya tipikalnya kayak begitu. Tapi kembali lagi, kalau saya jadi orang-orang seperti Mas Seno dan yang lainnya di PDIP, harusnya memberikan vitamin ke Ibu Mega bahwa Ibu, mohon maaf, tidak ada undang-undang di kita yang mengharuskan seseorang itu memperlihatkan barang-barang pribadinya kecuali diminta oleh yang berwajib atau pengadilan dan atas kerelaan dari orang tersebut. Jadi akhirnya Ibu Megawati saya pikir lebih baik berbicara hal-hal yang optimis mengenai pembangunan, mengenai sama-sama kita kolaborasi dengan mendukung Pak Prabowo untuk kemajuan Indonesia. Kan lebih baik itu daripada ngomong lagi ijazah apa kolerasinya ya. Kalau tidak ya kembali lagi ya silakan teman-teman PDIP membantah, tapi kan masyarakat juga nggak bodoh. Pendukung Jokowi, Sylvester, membalas pernyataan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Diketahui, Megawati yang juga Ketua Umum PDIP itu menyindir soal polemik ijazah palsu. Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional ikut menyinggung soal polemik ijazah palsu yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurut Megawati, jika memang ada ijazah, baiknya persoalan tidak perlu diperpanjang. Megawati memang sama sekali tidak menyebut nama Jokowi. Hanya saja, menurut Sylvester, Megawati harusnya bertindak sebagai negarawan, juga menyoroti sikap para penuding ijazah palsu Jokowi. Yang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja, ini ijazah saya. Ia juga menyebut Megawati sebagai ibu bangsa sering melontarkan pernyataan yang kontroversi. Karena itulah Sylvester menyarankan agar para jubir PDIP memberikan vitamin kepada Megawati. Tapi kembali lagi, kalau saya jadi orang-orang seperti Mas Seno dan yang lainnya di PDIP, harusnya memberikan vitamin ke Ibu Mega bahwa Ibu, mohon maaf, tidak ada undang-undang di kita yang mengharuskan seseorang itu memperlihatkan barang-barang pribadinya kecuali diminta oleh yang berwajib atau pengadilan dan atas kerelaan dari orang tersebut. Bapak mau melengsarkan Gibran, akhirnya Pak Prabowo dikudeta, bangsa kita hancur-hancuran. Saya anak bangsa merah putih, Pak. Suara Bapak 300 itu sama dengan suara saya, atau suara direktur apa, atau kita punya orang warteg pedagang sama, Pak. Gitu loh. Jadi suara Bapak sama kita juga bisa bersuara bahwa ini konyol, ini nggak benar buat bangsa kita. Sedih Pak, kami anak-anak muda ini sedih melihat bapak-bapak mereka. Harusnya bapak-bapak mereka turun ke sawah, ya, lihat pengairan, bantu ini Kasat, bantu Panglima, bantu Pak Prabowo, supaya apa? Supaya kita semua sepada pangan. Karena apa? Kita sekarang menghadapi geopolitik dan ekonomi dunia itu yang tidak baik-baik saja, gitu loh. Kenapa sih kami yang muda-muda ini mau merangkul semua Pak Prabowo, memberikan rasa optimisme, memberikan kebenaran, tapi bapak-bapak yang sudah dulu berkuasa di zaman Pak Harto, kembali lagi bapak-bapak juga kan pendukungnya Pak Anies Baswedan, mayoritas. Saya tahu satu persatu Pak, ada teman-teman bapak itu yang 2014 itu sama saya, gitu loh. Saya tahu apa pokok pikirannya mereka mau minta jabatan apa, saya tahu Pak. Usul pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari kursi wakil presiden muncul pada medio April 2025. Dorongan tersebut menjadi pembicaraan publik saat Kabinet Prabowo Gibran memasuki bulan ke-7 pemerintahan mereka. Usulan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Organisasi pensiunan TNI itu memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Prabowo melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto berkomunikasi dengan para purnawirawan TNI. Wiranto mengatakan Prabowo berterima kasih atas usulan mereka, namun masih perlu waktu untuk mempelajari usulan pencopotan Gibran. Bapak-bapak juga harus menyadari Pak, bahwa
Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mulai pendaftaran, sampai pemilu, sampai penetapan pemenang, sampai gugatan di MK, 01 sama 03 udah kalah, terus penetapan oleh KPU, oleh akhirnya dilantik MPR, dan sampai sekarang 6 bulan tidak ada menyalahi konstitusi. Kecuali ada, boleh Bapak, ya kan? Saya tuh pinginnya bapak-bapak mereka ini sekarang ini, kita bagaimana caranya undang-undang perampasan aset dan korupsi itu, ayo kita sama-sama, atau kita membangun kayak Pak Prabowo ingin swasembada pangan gitu loh. Bagaimana kita lihat Pak Pangap, ya, Pak Presiden, terus Pak Kasat Maruli itu, mereka turun ke sawah-sawah, urus itu sungai-sungai, air Pak. Bukan yang menurut saya ini bapak mereka usulin, belum bapak telaah baik-baik berdasarkan fakta-fakta hukum, habis itu tinggal disodorkan. Sama aja Pak, zaman dulu tahun 66 itu, kalau nggak salah itu Tripura. Akhirnya apa? Terjadilah kudeta. Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran, putra mantan Presiden Jokowi, dalam acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat. Selain usulan pemakzulan Gibran, ada 7 sikap lainnya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang juga ditandatangani oleh 332 pensiunan perwira menengah dan perwira tinggi TNI. Di antaranya soal mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih kecuali pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga menghentikan sejumlah proyek strategis nasional. Saya lebih salut Pak Jokowi tadi, bukan main Pak Jokowi. Ini aspirasi, ini biasa saja kok, nggak ada apa-apanya. Hanya ada yang menanggapi, wah ini konyol, ini kampungan. Udah, nggak usah, coba lah, kita punya etika kan, punya tata krama orang Indonesia, orang Timur kan, tahu sopan santun kan, pilih kata-kata yang baik gitu kan. Nggak setuju nggak apa-apa, itu kan sama aja demokrasi kan, silakan aja. Tapi nggak usah, saya salut, terima kasih Presiden ke-7, saya salut sama Pak Jokowi. Itu orang bagaimanapun juga dia tahu tata krama, orang Jawa ya, tapi dia tata krama, tahu etika, dia nggak pernah kampungan, konyol apa segala satu, tapi dia hebat. Saya salut Pak Jokowi. Udahlah, ini kan biasa saja, seperti ya, sama aja kan, nggak ada apa-apanya. Tanya sama Pak Prof. Juanda tadi, nggak ada. Yang mengerti hukum lah itu kan, ya udahlah, jangan diributkan. Betul lah, apa sih yang bikin gaduh? Hendro Priyono bilang gaduh, apa yang gaduh? Gak ada yang gaduh kok. Yang menanggapinya yang gaduh itu aja. Nah itu ya, kembali itu nggak ada apa-apanya kok. Yang bikin gaduh siapa? Yang menanggapinya. Siapanya? Apa yang gaduh? Nggak ada gaduh. Apalagi dengan ada kudeta, saya nggak tahu. Saya selama hidup di Indonesia belum tahu saya ada kudeta di Indonesia. Para purnawirawan telah mengkaji usulan-usulan itu, termasuk soal pemakzulan Gibran. Mereka juga melakukan diskusi dengan para tokoh nasional. Para purnawirawan juga mengklaim mendapatkan banyak masukan dari masyarakat. Usulan pemakzulan Gibran tidak muncul tiba-tiba. Kelayakan Gibran sebagai pemimpin negara bisa dipermasalahkan hingga saat pencalonannya sebagai wakil presiden. Salah satu pertimbangan pemakzulan Gibran adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di pemilihan presiden 2024. Pelanggaran itu dinilai terjadi saat Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat sebagai ketua MK, mengabulkan putusan penurunan syarat calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut memuluskan jalan Gibran menjadi wakil presiden. Para senior itu memberikan rasa optimisme persatuan, bukan kayak begini kan akhirnya kita dibawakan ribut gitu loh. Kan udah terjadi. Dan saya nggak mau, saya sebagai anak merah putih ya, saya juga akan di depan. Kalau bapak-bapak mereka bilang mereka juga di depan, ya kami juga di depan gitu. Akhirnya kan jadinya seperti zaman dulu, kembali lagi saya bilang, udah terjadi kok waktu zaman bikin Tripura itu. Akhirnya ribut, akhirnya terjadi kudeta. Kan sekarang ini kan masalahnya kan, saya kembali lagi kan ke Pak Samsul ya kan. Beliau ini kan tim suksesnya Anies kan Pak? Enggak. Maksudnya timnya Anies lah. Enggak, saya enggak ada tim Anies. Ya, termasuk Pak Sunarko ya, Pak Sunarko, Pak Soeharto. Ah, iya betul. Itu Pak, waktu itu bapak-bapak mereka, Pak Sutioso dan yang lain-lainnya itu mayoritas di Anies. 8 poin ini yang enggak yang enggak jelas gitu loh. Apa maunya gitu 8 poin ini? Karena enggak diriset, tapi dilatar belakangi oleh sakit hati, ya kan? Karena kalah dan sebagainya. Kan udah jelas-jelas. Kita harus lihat latar belakangnya mereka gitu loh. Jangan sampai juga kita sebagai anak bangsa menelan mentah-mentah karena mereka purnawirawan gitu loh. Selain itu,
Forum Purnawirawan TNI juga menilai Gibran tidak sejalan dengan asta-cita pemerintahan Prabowo. Mereka menilai Gibran kerap bermanuver untuk kepentingan politiknya, tanpa memberikan kontribusi berarti dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Ini kita harus waspada, ini PKI gaya baru kan, mengadu domba gitu. Ada apa kita ini dari domba? Kita harus sadar guys, bahwa PKI itu ada bayar laten, itu masih, itu siapa deh Pak Wijono? Ketua MPR ya, udahlah, gak usah, Pak Prabowo undang aja, Pak Tri Bapak Jeda itu udahlah, buana. Nggak akan ribut juga, itu kan Didudukin bareng gitu ya Pak? kita ini suka meribut-ributkan semua. Oh, ini suara rakyat, ini loh ini. Oh iya, itu ya silakan aja. Tapi kita ada etika tata keramanya ada kita orang timur kok yang penuh tata kerama. Ini yang perlu kita jaga. Dan nggak ada apa-apanya. Ini kok diributkan semuanya. Ini loh bilang ini. Ya udahlah, panggil Pak Tri dan Bapak orang, bagaimana? Temu Pak Prabowo. Pasti Pak Tri dukung Prabowo kok.